Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul kita awas, waspadai penghancur amal soleh yang kita sudah buat. Ya, kita sudah bahas berulang-ulang bagaimana amal soleh itu dilipat gandakan oleh Allah. Baru berniat, punya himmah, punya semangat, tekad, iradah, al-qasdu, an-niyah, ya, dalam diri kita sudah dicatat sebagai sebuah pahala. Dilakukan dapat 10, dapat 10, bahkan bisa sampai sabainiyah, sampai 100, 700, bahkan bighairi hisab, tidak terbatas. Logika kita, amal soleh itu bertingkat luar biasa, berganda. Mengapa bisa? Setiap 1000 orang menyeberang di atas jembatan Siratal Mustaqim, ya harus dia singgah di neraka. 999 hanya satu yang bisa lolos. Padahal kesempatan beramalnya luar biasa, kesempatan berdosanya kecil. Kenapa dia begitu? Manusia banyak penghuni neraka, sementara peluang beramalnya, rahmatnya Allah besar sekali. Ternyata ada satu Pak yang kita mungkin lupakan. Kita pandai bikin amal, tapi tidak sadar kita sudah hancurkan amal yang kita buat. Ya, kita tanam tanaman begitu luas, berhektar-hektar, Pak, tapi kita tidak rawat tanaman kita. Kita bikin banyak amal, tapi kita tidak rawat kita punya amal. Hati-hati penghancur-penghancurnya ini, yang insya Allah bisa berbahaya dan membuat kita bisa menangis dan menyesal. Tabungan amal tak, Pak, jangan-jangan minus dan saldo tak tiba-tiba hilang. Coba bayangkan kalau sekian Bapak lama, Bapak selalu mengatakan, saya selalu kasih masuk, saya transfer, saya langsung, saya isi terus, itu saldo. Begitu mau diterima dan di-print hasil saldonya, petugas mengatakan maaf, hilang pandangan. Hah, masa lalu saya isi, dari mana itu? Nah, ini hati-hati, Pak. Banyak orang beramal tapi tidak sadar dia sudah hancurkan amalnya. Ini judul untuk kita berhati-hati. Apa gerangan yang bisa merusak, apa gerangan yang bisa menghancurkan pahala kita? Ini antara lain, satu, kufur. Wa may yakfur bil iman faqad habita amaluh. Ini kan sadis ini. Siapa yang kufur pada dia sudah beriman, faqad habita amaluh, maka sungguh-sungguh hapus dan hilanglah seluruh amalnya. Jadi kita beriman, tapi sesudah kita beriman, kita kena penyakit kufur. Nah, penyakit kufur. Ini kufur, Pak, penghancur amal total. Terutama kufur yang sifatnya kubra. Ya, kufur kubra. Ya, ada 10 yang disepakati nanti oleh ulama, itu penghancur amal secara total. Tidak ada yang tersisa, Pak. Habis itu amalnya. Murtad, itu kufur. Mengingkari salah satu yang sudah jelas-jelas nyata dalilnya, tidak ada perselisihan ulama, seperti mengingkari wajibnya sholat, mengingkari wajibnya puasa, mengingkari satu keputusan ijma sahabat yang sudah disepakati dan tidak ada perselisihan lalu kita menolak, mengingkari
satu keputusan Quran, misalnya Quran itu hilang satu surah atau hilang satu ayat, ini berbahaya. Ya, satu penyakit yang mesti diwaspadai betul. Hati-hati, kekafiran tidak bisa bertemu dengan keimanan. Saat kita beramal diterima karena iman, tapi begitu kita kubur, Pak, seluruh bekasnya itu dihilangkan oleh Allah SWT. Kenapa? Allah sangat tidak mau kita nodai amalan ini dengan kekufuran. Ya. Apakah kekufuran dengan lidah, dengan lisan-lisan kita, yang bisa dengan ucapan satu kata bisa kita kufur di hadapan Allah. Ada satu kitab yang saya baca, awas kekufuran meliputi Anda meskipun Anda tidak sadar. Ya. Bisa kekufuran lahir karena etikat hatinya yang rusak, sebagaimana kekufurannya orang-orang munafik. Orang-orang munafik kelihatan sholat, kelihatan pergi berperang, sebenarnya rusak akidahnya. Dia menyembunyikan kekufuran dalam dirinya. Ya. Dan ini para orientalis, para orang-orang yang ya sebenarnya dalam hatinya kebencian dalam Islam, meskipun berbaju Islam. Termasuk kalau ada muamalat kekinian, tolong jangan pernah mengatakan, sudah tertinggal hukum Islam. Ya, mengatakan hukum Islam sudah tertinggal, sudah cocok, ini zaman sekarang. Bisa kufur ucapan kita. Ya. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukumnya Allah, bisa dia humul kafirun, dia kafir. Ya, kalau ada sekarang dijalankan bukan dengan hukum Allah, kalaupun belum dijalankan, jangan pernah mengatakan itu sudah bagus. Memang tidak cocok hukum Allah, itu sudah bagian kalimat kekufuran. Kalaupun belum dijalankan, yang penting hati kita mengatakan kita tidak ridho itu. Cuma untuk mewujudkannya butuh tahapan dan butuh perjuangan, bukan ridho dengan keadaan itu. Bisa kufur karena amalan-amalan kita, perbuatan kita. Ya. Seperti percaya dan meyakini Quran tapi menolak Nabi SAW, itu kufur. Ya, mengingkari Rasulullah sebagai Rasul terakhir, masih ada Rasul di belakangnya, itu kufur. Ada Nabi baru, iya, itu kufur. Kekufuran nyata yang tidak bisa. Ya. Atau perkara-perkara lainnya yang sifatnya hati-hati, kekufuran dengan lidah, kekufuran hati, kekufuran dengan amalan. Ini satu, semua kita berlindung. Dan target setan ini yang tertinggi. Kalau sudah setan sudah masuk di wilayah ini menjadikan kita kufur, maka setan sudah pensiun dengan kita. Tidak perlu lagi digoda. Ngapain lagi digoda? Sudah tidak ada. Jadi, begitu kita kufur, maka setan mengatakan, ya, ini bi'a minkum. Saya sudah berlepas diri dari kamu. Saya tidak mau lagi dengan kamu. Sudah selesai tugas saya sama kamu. Oh, kau sudah kufur. Nah. Yang kedua, hati-hati pada bagian yang kedua, syirik. Terutama syirkul akbar. Sama dengan kufur akbar dan kufur asgar. Kalau kufur asgar itu tidak membatalkan, ya, tidak membatalkan keislaman secara total, tapi tetap bisa paling rendah. Wa man lam yahkum bima anzala fa ulaika humul fasiqun. Wa man lam yahkum bima anzala fa ulaika humuz zalimun. Kok syirkul akbar, kita lihat dalilnya. La in asyrakta, kalau engkau berbuat syirik, la yahbatanna amaluka. Ya, jika engkau berbuat syirik, sungguh hapuslah
amalan-amalanmu. Dan sini Pak, di sini sebutkan Nabi. Ta itu Nabi Muhammad. Amaluka, K-nya di sini Nabi Muhammad. Bayangkan Nabi Muhammad dikasih begini sama Allah, Pak. Nabi kita Muhammad dikasih tahu oleh Allah, Muhammad, kalau engkau berbuat syirik, sungguh pasti seluruh amalanmu itu hilang. Kalau Nabi Muhammad dikasih begitu, bagaimana kira-kira kita umatnya? Kalau kita mau lihat ayat ini, itu bukan cuma Nabi kita Muhammad SAW, bahkan ya seluruh para nabi sebelum kita, sebelum Nabi Muhammad SAW, semua diberitahu hal yang sama. Ya, coba kita lihat ini, walaqad uhiya ilaik, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu, kamu Muhammad, wa ilal ladzina min qablikum, dan sudah diwahyukan pula terhadap orang-orang para nabi sebelummu. Jadi kamu Muhammad dan min qablika, para rasul sebelummu, semuanya sama. Apa seruannya? La in asyrakta, kalau kau berbuat syirik, la yahbatanna amaluk, maka sungguh akan terhapus. La-nya di sini adalah la takkid, yang menguatkan, mengokohkan, mengatakan sungguh, bukan cuma hapus, Pak, tapi la-nya di sini pasti ditambah dengan nun tasdid. Nun tasdid ini bukan nun biasa, ini la-nya disambung dengan nun. Ini artinya betul-betul dan pasti. Kalau ada Bapak lihat la dengan nun, itu tegas, tegasnya luar biasa itu. Sudah dikuatkan dari depan dan sudah dikuatkan dari belakang. Seperti wala nablu annakum, wala belu anna, la-nya wala belu anna, na-nya ditasdid. Itu artinya pasti akan diuji, pasti akan dicoba. Jadi orang-orang Arab itu kalau dia pahami bahasa begini, Pak, sangat peka dengan melihat satu huruf dan titik penekanannya sangat besar. Kalau kau berbuat syirik, pasti betul-betul akan dihapus itu amaluka, amalanmu, Nabi dan para Nabi sebelummu. Dan posisi itu, coba lihat Allah-nya. Allah lagi sama dengan Allah ini, yakni lam takkid dengan wala takunanna, nanya ditasdid lagi. Sungguh-sungguh kamu menjadi berada pada posisi minal khasirin, dari golongan yang paling merugi. Apa rugi? Sudah sibuk beramal, sudah sibuk beramal, terus beramal, tiba-tiba hilang, hancur. Apa itu, Pak, penghancurnya? Syirik. Ini lagi-lagi, Pak, ya, materi kita di awal 1 tahun pertama, 2 tahun pertama, 3 tahun pertama ini materinya. Karena Nabi dakwanya 13 tahun, Pak, materinya adalah materi akidah, penguatan tauhid, benteng syirik. Jangan main-main, Pak, jangan main-main dengan perkara syirik. Sungguh sangat berbahaya di situ. Semua para nabi dan para rasul itu nasihat pertamanya adalah nasihat tinggalkan syirik. Tinggalkan syirik. Apa itu syirik? Apa itu syirik, Pak? Menyekutukan atau mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal ibadah. Orang syirik itu bukan tidak beribadah, paling sibuk beribadah, ahli beribadah, sibuk beribadah, bahkan ibadahnya hebat banget. Tapi saking sibuknya, nah ibadahi Allah, nah ibadahi juga yang lain. Ya, sibuk beribadah, tapi lebih ibadahnya. Yang dituntut kita adalah ibadahi Allah dan ingkari kufur yang lain, tolak yang lain. Jadi bukan cuma beribadah, Pak. Wa'budullah, ibadahilah Allah. Pasti tidak berhenti di situ, kan? Wala tusyriku bihi syai'a. Jangan kau menyekutukan dia dengan sesuatu apapun.
Karena itu kalau bapak bersyahadat asyhadu alla ilaha, tidak ada ilah, buang itu semua, buang semua ilah itu, ilah kecuali Allah, illallah, buang kecuali satu, buang tetapkan satu, dibuang tapi tidak ada penetapan, rusak. Ditetapkan tapi tidak dibuang, itu juga rusak. Ditetapkan di sini, tetapkan juga di sini, berbarengan namanya. Karena itu tauhid dengan syirik, Pak, mesti satu paket itu dijalankan. Satu paket mesti dijelaskan. Karena itu syahadat kita, syahadat Pak, kita ucapkan itu sebagai awal pondasi kita beriman, pondasi kita berislam. Maka harus ada dua minimal. Itu rukunnya syahadat kita. Namanya an-nafi wal isbat. An-nafi wal isbat. An-nafi penolakan semuanya, menghilangkan semuanya, kosongkan semuanya. Tuhan apapun, Tuhan kelihatan, Tuhan tidak kelihatan, ya, Tuhan di langit, Tuhan di bumi. Biasanya Tuhan di langit cuma satu, Pak. Tapi orang kadang-kadang bikin kreatif, bikin Tuhan di bumi rajin sekali. Tuhan ini yang berbahaya. Tuhan daun-daun, Tuhan benang-benang, Tuhan songkolok, Tuhan pisang, Tuhan mangga, Tuhan kelapa, Tuhan gola, Tuhan air, Tuhan rumpu-rumpu. Oh, rumpu-rumpu biasa kalau masuk Ramadan, rumpu-rumpu. Bakar kemenyang, kasih gula, baca salawat. Baca salawatnya bagus, doanya bagus, tapi berharap selain kepada Allah, Pak, termasuk campur gola, apa itu kemenyang dan seterusnya. Hati-hati. Ada akikah, tuang kampalo, tuang apa lagi itu di ayunan yang napasang itu, lepek patah puluh. Ya, orang di hitam di sunnah ada potongannya itu harus digantung, dikasih tinggi. Apa semua itu yang begitu? Di belakang pintu ada dipasang, di mobil ada dipasang, di Pak Baresen, Pak Baresen. What the meaning of Pak Baresen? Agar Pak Baresen agar. Itu yang saya ingat sekali dulu dari nenek, jadi Pak Baresen. Apa itu? Tempat beras. Hati-hati di bawah kasur, di tempat air, di ruko. Hei, banyak Pak Tuhan-Tuhan baru hari ini. Di masa jahiliyah 300-an Tuhan bergelantungan di dinding Ka'bah. Di India, Pak, 3 juta Tuhan. Di Indonesia lebih 3 juta. Wih, banyak sekali Tuhan dibikin, Pak. Bisa Tuhan suami, Tuhan pimpinan, Tuhan kertas-kertas. Maka ini semua harus dibersihkan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan Nabi, Pak, membawakan materi tauhid ini silabinya 13 tahun. Kenapa lama sekali padahal guru terbaik? Langsung diajarkan oleh Jibril. Manusia paling sempurna ilmunya, paling sempurna metodenya, 13 tahun. Kokohkan akidah. Buang semua Tuhan yang mau masuk dalam diri kita. Nah, kenapa, Pak? Allah sayangkan sekali kalau kita sudah beramal lalu kita masuk dalam kategori ini. Nabi, Pak, Nabi sudah diwahyukan semuanya, semua Nabi itu sebelum kamu. Coba bayangkan sebelum Nabi, Pak, semua Nabi. Walaqad ba'asna rasulan. Sungguh kami mengutus semua rasul. Dan semua rasul ini membawa kalimat sama. Ani'budullah, ibadahi saja Allah semata. Wajtanibut taghut, dan tinggalkan taghut itu. Artinya taghut itu namanya daripada sesembahan. Ya. Wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Siapa yang mengkufuri taghut, baru dia beriman sama Allah. Itu yang baru. Nah, ternyata, Pak, bukan cukup beriman sama rukun iman yang 6,
tapi bagaimana menolak semua peluang-peluang Tuhan. Tuhan, ya Tuhan kita yang bikin-bikin itu. Baik pada saat kelahiran, kematian, pernikahan, pada saat pindah rumah. Oh iya, banyak sekali macam-macam yang muncul itu. Nah, itu biasa disimpan di bawah tempat tidur. Baca-baca puan nenek. Ya, tidak boleh dimakan karena tawanan Pak jaga boleh. Berarti ada yang memiliki rumahnya selain tuan rumahnya. Si bola. Ini engkau tawana Pak galungnya, engkau tawana Pak daroe, engkau tawana gunungnya, engkau tawana pohonnya, ada semua. Engkau mana tawana? Itu setiap tahun bikin sesembahan luar biasa. Mapano, kue lagi mapano, cap wasina, napano mana? Akhirnya jadilah dia miskin karena tidak. Ya, ini semua yang sekalian hati-hati ki. Jangan-jangan kita hitam di atas sujud, di detik-detik terakhir syirik. Habis kita punya apa? Karena itu Nabi ajarkan prioritas ibadah. Salat itu kan detik-detik terakhir Nabi mau meninggalkan kota Mekah. Baru ada turun salat. Tidak disuruh salat dulu. Kenapa? Diketahui dulu siapa yang mau diibadahi. Salat itu di belakang. Kira-kira Nabi berdakwah itu hampir 10 tahun itu baru turun Isra dan Mi'raj. Iya. Berjamaah apalagi di belakang nanti di Madinah. Puasa di Madinah 13 tahun baru turun. Zakat, haji apalagi, Pak. Sekarang ini banyak sekali orang puasanya lancar, zakatnya lancar, hajinya bukan main, umrahnya tiap tahun, tapi syiriknya juga hebat. Bahkan pergi haji, pergi umrah, nah tambah lagi koleksi syirik. Karena pergi di situ di atas, di Jabal Rahmah, di situ sholat, minta di depan batu, nenek-nenek nekat naik. Iya, nekat naik, tidak bisa turun. Pas mami digendong.